2. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja rodi memiliki arti kerja tanpa upah, tanpa istirahat demi membangun sebuah benteng dan jalan raya. Tanpa membantah apa yang telah diciptakan oleh tentara Belanda dan menuruti apa yang diperintahkannya. Dan akhirnya pada tanggal 31 Desember 1799 secara resmi VOC dibubarkan. Kekuasaan VOC kemudian diambil oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini secara tidak langsung mempengaruhi koloni Belanda di Indonesia. Perubahan politik yang terjadi di Belanda merupakan pengaruh revolusi yang dikendalikan oleh Prancis. Pada tanggal 15 Januari 1808, Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal W.C. Daendels, dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda, sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain: A. Meningkatkan jumlah tentara dengan jalan mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. B. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. C. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. D. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Penarukan sepanjang 1.100 km. Selain menerapkan kerja paksa, Daendels melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Langkah-langkah tersebut yaitu: A. Mengadakan penyerahan hasil bumi. B. Memaksa rakyat-rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah. C. Melaksanakan Penggeseles, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada rakyat pinggaran untuk menanam kopi. D. Menjual tanah-tanah negara kepada pihak swasta asing seperti kepada Han Tingkong, seorang pengusaha Cina. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Kemenangan Inggris dalam perang melawan Belanda Prancis menandai keakhirannya kekuasaan Belanda di Nusantara. Kekuasaan Inggris di Indonesia mencakup Jawa, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Madura, dan Sunda Kecil. Pusat pemerintah Inggris atas Indonesia kedudukan di Madras, Hindia, dengan Lord Minto sebagai Gubernur Jenderal. Latar belakang diterapkannya sewa tanah. Gagasan Raffles mengenai sewa tanah ini dilatar belakangi oleh keadaan Jawa yang tidak memuaskan dan tidak adanya kebebasan berusaha. Gagasan dan cita-cita Raffles merupakan mengaruhi dari revolusi Prancis, yaitu prinsip kebebasan, persamaan, dan persaudaraan yang semula tidak ada pada masa Belanda. Pelaksanaan sistem sewa tanah. Sewa tanah diperkenalkan di Jawa semasa pemerintah beralih Inggris 1811 atau 1816 atau Gubernur Jenderal Stamford Raffles. Tujuan sewa tanah yaitu untuk meningkatkan tingkat kemakmuran penduduk di Jawa dan merangsang produksi tanaman dagang. Thomas Stamford Raffles menyebut sistem sewa tanah dengan istilah land rente. Peter Baumgart menyatakan bahwa kita perlu membedakan antara land rente sebagai suatu pajak bumi atau lebih tepat pajak hasil tanah. Gubernur Jenderal Stamford Raffles ingin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur paksaan dan dalam rangka kerjasama dengan raja-raja dan para bupati. 1. Aspek pelaksanaan sistem sewa tanah. Aspek-aspek yang terdapat dalam sistem sewa tanah yaitu: A. Penyelenggaraan sistem pemerintahan atas dasar modern. B. Pelaksanaan pemungutan sewa. C. Penanaman tanaman dagangan untuk diekspor. Salah satu sebab dari kegagalan ini adalah kekurangan pengalaman para petani dalam menjual tanaman mereka di pasar bebas, sehingga sering penjualan pengalaman para petani kepada desa mereka. 2. Hal yang ingin dicapai dalam sistem sewa tanah: A. Memberikan kebebasan berusaha kepada para petani Jawa melalui pajak tanah. B. Mengaktifkan sistem administrasi Eropa yang berarti penduduk pribumi akan mengenal ide-ide Eropa mengenai kejujuran ekonomi dan keadilan. 3. Tanaman dan sistem perdagangan pada masa sewa tanah.